masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Kanan dulu, Fajar masuk. Kiri ya. Ke tengah, terus kiri. Ini dulu. Kiri dulu. Oke. Bang, izin bang pemain juga bang. Pemain juga bang. Wawancara bang, tadi lo ketemu wawancara. Terus nih. Oh iya. Cowok gimana nonton balapannya tuh Pak? Misi. Bang, saya mau nonton ya? Misi saya main juga. Oh iya. Ayo pada kemana nih guys? Ayo Pak. Ini Pak Mamet. Dengar. Nah, gini komposisinya pas nih. Mungkin dari Pak Manos dulu yang bersama gimana nih akhirnya setelah menanti lama pakaian akhirnya juara premier malam hari ini. Yes, akhirnya setelah 2 tahun kami siap merilis KKN di Desa Penari tanggal 30 April. Ya, tapi juga ada sneak preview 28 April ini dan kami akhirnya setelah berapa PHP terus, netizen udah komplain terus, nggak mau nonton, akhirnya positif mereka juga itu namanya benci tapi cinta ya. Dan saya bersyukur hari ini gala primernya dan kita mau rilis minggu depan ya, ini tanda-tanda yang positif dan timingnya juga sangat bagus ya, hari lebaran ya, tempat momentum liburannya panjang ya, mudah-mudahan semua ada hikmahnya setelah 2 tahun mundur dan hadir. Perbedaan signifikannya apa tuh? Yang uncut, versi uncut dan yang non-uncut? Oke. Selain durasi itu? Iya pasti. Durasinya beda sekitar 8 menit. Uncut dan cut bedanya ini. Jadi netizen fans KKN di Desa Penari yang dari Twitternya, fans Twitter, fans YouTube, fans buku, mereka komen adegan tapak tilas khususnya ya dan lain-lain itu jangan dibuang, biasa kan film nggak berani expose adegan itu. Jadi kami di sini mikir kalau kami taruh adegan yang khususnya yang di tapak tilas itu harus 17 tahun ke atas, nanti gimana penonton yang umur 13 atau kadang 10-11 tahun yang berani nonton juga dengan bimbingan orang tua, mereka mau nontonnya nggak ada pilihan dan itu jadi berat. Jadi kami mempunyai strategi, saya berpikir gimana nih bikin 2 versi, kalau mau angkatnya nanti. Saya bilang nggak bisa Pak, kalau kita masukin cut version fans kecewa. Jadi strateginya 2 supaya ada pilihan. Jadi ini menarik sekali. Ada beberapa bioskop yang mau tayangkan 2 versi, ada bioskop yang milih 1 versi. Nah ini jadi pilihan bioskop kan, tiap daerah punya market dan tahu maunya apa. Jadi itu strategi kami, itu pemikiran kami. Jadi itu extra cost dari MD. Tapi saya pikir udahlah waktunya, saya pengen cukup bikin fansnya happy dan masyarakat yang sisa penonton yang ada kesempatan bisa nonton. Bedanya berapa menit sih Pak antara yang uncut dan yang cut? 8 menit, lumayan. Jadi orang nonton yang cut dulu mungkin penasaran yang lebih cepat. Ini untuk pertama kalinya yang melakukan strategi untuk merilis sebuah versi film di yang sama. Saya kira di Indonesia pertama kali ada yang rilis begitu serentak. Mungkin di dunia saya belum pernah lihat 2 versi dalam hari yang sama, momen yang sama. Biasanya kan extended version, director's cut. Ini rilisnya barengan pertama kali. Dari kita sendiri gimana nih bisa melihat sekarang akhirnya mengadakan gala premier setelah 2 tahun lebih? Deg-degan sih, gak salut banget soalnya aku tuh ibarat kayak bukan sebagai pemain aja tapi sebagai netizen nih yang nungguin KKN kapan sih tayang gitu. Akhirnya dikasih kesempatan tayang, bersyukur banget. Semoga ekspektasi para pembaca ya di awal pada tahun 2019 dulu itu bisa tersampaikan.
bisa dibilang kan ini film mistis ya, film horor. Nah katanya Kak Tisa sendiri punya pengalaman saat syuting, karena sempat demam, Cuma kecapean kali ya. mengalami gangguan Kayaknya aku merasa di syuting film KKN di desa bukan cuma aku doang sih yang kena Lu di mana? mistisnya, tapi ada Kak Dinda juga ya. Iya, kayak aku main gitu karena terbawa nih vibes horornya ke dalam kehidupan aslinya gitu sama kita sebagai pemain nih. Jadi memang kan setnya serem banget, terus kita juga sering syuting di waktu malam hari gitu yang memang benar-benar menurut aku sih secara pribadi yang kayak bawa di skenario nya yang seserem itu sih. apa aja pengalaman mistisnya di sana, apa yang dirasain mungkin dari Kak Tisa sama Kak Adinda Thomas mungkin. Boleh dicari dari Adinda. Oh iya dulu. Gimana? Tapi bener sih kayaknya emang semua talent di KKN di Desa Penari pasti merasakan hal mistis sama seperti Pak Prabu ya kan? Oh ya? Pak Prabu merasakan Saya yang juga membawa kan? mistisnya memang. Iya, waktu itu emang ada kejadian aku sempat ada blackout sedikit jatuh gitu, mungkin karena kecapean juga. Tapi kita juga sedang syuting di area yang cukup berbahaya ya waktu itu dan adegannya juga cukup serem. Jadi zona merahnya daerah sana. Jadi kayak emang kita udah diwanti-wanti untuk hati-hati ya, jaga sikap, jaga ini gitu. Pada hari itu aku juga memang physically lagi drop, jadi mungkin terjadilah seperti itu. Jatuh pingsan blackout sebentar. Sangat menjiwai karakter. Itu karena kecapean atau karena pengaruh aja itu? Katanya. Ya karena aktingnya memang bagus aja kan. Tapi yang pertama kalinya mengalami mistis dari Kak Adinda sendiri apa seperti apa? Iya sih kayaknya ya pertama kali. Waktu itu juga sempat ada beberapa kali di lokasi kayak lampu jatuh, lampunya gelantungan kayak goyang-goyang, tapi itu kayaknya masih normal ya kayaknya. Kalau dari Kak Tisa sendiri seperti apa mungkin mengalaminya apa? Mengalaminya benar-benar justru bukan pada saat proses syutingnya sih, tapi ketika udah selesai syuting pas di hotel itu aku sempat mungkin ada kecapean juga, ngomong sendiri nggak jelas lalu itu kalau kata orang. Nah, ini jagoan. Iya. Mantap, Pak. Setelah itu Posisi komentarnya kan minim tadi itu ya? Itu dari naskahnya atau emang kamu sendiri? Karena memang kasih banget ribet, makasih udah nanya. Akhirnya ada yang nanya ya. Kalau untuk porsi komedi sebenarnya ada, tapi tidak banyak karena memang ini benar-benar diserap dari tradisi Simple Man yang pure gitu dari Simple Man. Kalau untuk porsi komedi ada tapi tidak banyak. Pengalaman ini syutingnya berapa lama dan di mana aja Pak Manus untuk daerah-daerah mistisnya? Daerah-daerah mistisnya kita syuting di daerah sekitar Jogja dan syuting production days-nya lebih dari 40 hari, syuting days-nya sekitar 34 hari dan banyak challenging ya. Challenge-nya cukup besar sampai setnya lengser lah, hujan waktu itu, tumbang banyak kan kita di hutan sawah, sewa lokasinya tuh kita bangun set di hutan, itu yang jadi challenging juga. Dan kita mau buru-buru kemarin syuting di musim hujan untuk merilis 20 Maret 2020. Kalau tahun itu santai-santai aja. Momen itu saat pernah kejadian misi juga guys. Kamu sempat datang ke lokasi itu? Ya, saya sempat ke lokasi juga lihat syuting, tapi sayangnya saya nggak lihat kejadian itu. Itu selama 2 tahun cukup puas. Terus ada revisi termasuk revisi yang cut itu atau ada revisi terus dari soundnya dari semuanya? Jadi menarik sekali itu. 2 tahun kan udah kami simpan aja. Kami itu film itu setelah kita delay, disiplinnya tidak ada hanya 1 orang yang pegang. Segitu takutnya saya, segitu traumanya saya sampai nggak mau kita kasih liatin orang review dulu. Terus sebulan yang lalu kita nonton lagi dan ada rubah strategi angkatnya gimana, re-edit lagi, baru kita mixing ulang, ada beberapa editing yang kita rubah. Target kalau Anda merasa kalau memang ini pantas ya why not. Kalau dapat kesempatan kami ya. Tapi kan saya punya target untuk menonton. Nah ini sang sutradara ini. Maafkan teman-teman. sangkanya ya, sangka kita
Manat, ekspektasi jumlah penonton? Menurut saya sih konten bagus harusnya bisa. Ya, ini kan kita nggak tahu posisinya kayak apa, ada beberapa film juga yang baru, jadi ada 4 film besar. Mudah-mudahan kalau ini diterima baik, ya siapa tahu memecahkan rekor baru. Nah, itu harapan saya dan menurut saya ini film punya isi. Saya nonton lagi dia nggak bosan, jadi saya punya feeling yang sangat bagus. Jadi kami punya strategi, saya berpikir gimana nih, bikin 2 versi. Ya, di sana kita ngomong sama LSM, sensor film, dan mereka bertemu dengan kami tidak pernah melakukan 2 film serentak. Kalau mau angkat saya bilang nggak bisa. Kalau kita masukin kabel, fans kecewa. Jadi strateginya 2 film supaya ada film. Jadi kan menarik sekali. Ada beberapa bioskop yang mau tayangan ada bioskop yang ini sampai nah ini jadi pilihan bioskop di tiap daerah punya market dan maunya apa. Jadi itu strategi kami, itu pemikiran kami. Jadi itu ekstra kelas ketika ada di udah waktunya saya pengen bikin fansnya happy dan masyarakat yang sisa penonton yang ada kesempatan bisa nonton. Bedanya berapa menit Pak antara yang angkat dan yang 8 menit, lumayan. Itu jadi orang nonton yang cut dulu mungkin penasaran lebih tepat. Ini untuk pertama kali yang saya kira di Indonesia pertama kali ada yang rilis begitu serentak. Mungkin Gimana media bisnisnya? Kayaknya emang semua talent nih yang katanya di Desa Penari pasti merasakan hal itu sama seperti Pak Prabu ya kan? Oh ya? Pak Prabu merasakan. Saya yang membawa mistisnya memang. Ya, waktu itu emang ada kejadian aku sempat ada blackout sedikit jatuh gitu, mungkin karena kecapean juga, tapi kita juga sedang syuting di area yang cukup berbahaya ya waktu itu, dan adegannya juga cukup serem, jadi zona merahnya daerah sana, jadi kayak emang kita udah diwanti-wanti kita hati-hati ya, jaga sikap juga ini gitu. Pada hari itu aku juga emang posisinya lagi blok, mungkin terjadilah jatuh pingsan, blackout sebentar. sangat menjiwai karakter. Itu karena kecapean atau karena pengaruh aja itu? Katanya Ya karena aktingnya memang bagus aja Mas. Tapi yang pertama kalinya mengalami mungkin dari di iya sih kayaknya ya pertama kali. Oh waktu itu juga sempat ada beberapa kali lokasi kayak lapangan jatuh, lagi yang gantungan dari goyang-goyang, tapi itu kayaknya masih normal ya. Kalau dari hati sendiri berapa mungkin pengalamannya? benar-benar bukan pada saat syuting ya, tapi ketika dari saya syuting pas di hotel itu aku sempat mungkin ada kecapean juga, ngomong sini Permisi. itu kalau kata orang Nah, ini jagoan nih. Itu dari naskahnya atau emang Karena nggak mau kita kasih liatin orang review dulu, terus sebulan yang lalu kita nonton lagi dan ada rubah strategi angkatnya gimana, re-edit lagi, baru kita mixing ulang, ada beberapa editing yang kita Bakal bawa di festival Pak? ya kalau memang layak ya kita kan gini, saya festival kan nggak jadi target. Kalau Anda merasa kalau memang ini pantas ya why not, kalau dapat kesempatan kami ya, tapi kan saya punya target untuk penonton. Nah ini nih sang sutradara teman-teman tersangkanya ya. ekspektasi jumlah penonton nah ekspektasinya gini ya,
Kalau lihat sih ya, kayak kira tahun rumah terakhir tahun ini 2,2 juta penonton. Jadi kan itu di pandemi level 3. Jadi kalau sekarang, menurut saya sih konten bagus harusnya bisa. Ya, ini kan kita nggak tahu posisinya kayak apa. Ada beberapa film juga, ada film baru. Jadi ada 4 film besar. Mudah-mudahan kalau diterima baik, ya semoga memecahkan rekor banget. Itu harapan saya dan menurut saya ini film punya isi. Saya nonton lagi kayak nggak bosan, jadi saya punya feelingnya sangat kuat. Jadi yang nggak terlalu apa ya anjir banget gitu. Memang bedanya. Sebenarnya kan kisah ini pernah terjadi ya Mas ya. Cuman memang kita ada beberapa juga yang kita nggak bisa review ke teman-teman media karena pokoknya yang saya kasih tahu adalah salah satu dari cast ini adalah yang memang pernah ngobrol juga sama salah satu dari pokoknya itu rahasia dari salah satu karakter ya. Iya. Jadi kita juga dapat informasinya juga sedikit banyak juga terbantu lah gitu karena kan ini sesuatu yang mau terjadi gitu ya. Jadi kita juga menciptakan karakternya juga memang based on sesuatu yang terjadi. Atau ada yang nonton ikut juga ke syuting biar dia ngasih tahu alurnya ini atau enggak? Itu nggak sampai Benar? Kita semua tapi dapat arahan banyak sih prosesnya. Ada reading, ada belajar juga aksen Jawa gitu. Kita dapat banyak banget. Ada yang belajar nari juga, workshop sama ular juga. Jadi prepare-nya emang panjang banget sampai dari ular juga lama ya kali ya. Berapa kali ganti ya ularnya? Kenalan di awal. Nah, ya akhirnya jadinya kita membuat sebisa mungkin kayak ngasih roh untuk semua karakter yang ada di sini. Kita ngobrol bareng-bareng sebagai tim KKR nih yang akan mainin karakter-karakter kita untuk isi adegannya. Jadi kita pasti banyak ngobrol. Indah tadi ada tidur sama ular ya ular itu seperti apa di cerita itu? pertama kali kan main sama ular atau udah berani? Pertama kali ya kebetulan Kayaknya lucu banget. dapet tantangan dari Pak Mahmud ngomongnya kayak bakal ada adegan sama ular, ternyata saya dililit ya Pak ya. Pas udah oke sign kontrak kok jadi dililit Pak gitu. Syaratnya berani nggak sama ular? Pertanyaannya itu doang loh awalnya, tapi saya nggak dijelasin dililit. Terus udah gitu pas lagi workshop kebetulan ularnya kurang cocok, jadi kami kita berapa kali ganti ular ya Pak. Wah, ini dia jagoannya. Penarinya nih. Yo, wow. Bisa satu dia ya. Yuk. Lagi Tadi yang ular. Iya gitu, jadi pas workshop kita kemarin sempat ini beberapa kali size ular ya, sampai pas syuting paling mau jelasin kenapa ular itu. Ada pucet aduh bisa gak ya batal kontrak gitu. Udah aja pikirannya. Cuma Aku ya satu hari nangis loh Pak gara-gara ularnya tuh ngamuk gitu pada waktu awal berusaha dililit gitu. dan ada caranya menjaga handle ularnya. Betul. Tapi gak sama ular mas, sama awalnya. Saya baru pertama kali kalau sama butuh waktu berapa lama biar mungkin ular jinak terus kemudian bisa dipegang-pegang dulu. Jadi dari satu ruangan baru sama ular jauh-jauhan sampai deketan sampai pegang. Tapi lama-lama lepas Oh nyaman ya kan? Udah saling follow di Instagram. Iya. Nyaman ya kan? Sempat kelilit beneran nggak sih mungkin atau mungkin? Itu sempat ada satu workshop ketiga saya kelilit beneran karena ularnya sakit perut. Itu beneran loh. Jadi waktu itu ularnya sakit perut dan saya masih ketakutan. Jadi dia kelilitnya lebih kejam. Akhirnya waktu itu pawangnya cuma bilang nafas, jangan takut. Maksudnya saya udah takut. Gitu doang sih kejadiannya. Dalam perannya sempat dengar ceritanya tentang Ya adegan kesurupannya juga mungkin beda dari film yang lain karena ini harus bahasa Jawa ya. kita kebetulan kakak di desa penari. Sayangnya hari ini peran pembantu ularnya nggak hadir. Nggak usah disayangkan Pak kalau yang gitu. Tapi ularnya gampang diderek banget ya Pak. Ular aja bisa diderek gitu sama Pak Ali. Ular syuting Syutingnya. Tapi
nih basic nari itu apa sih J-pop atau apa? Kalau itu tuh bukan. Ada yang mending, ada yang Oh ya Pak ya waktu itu. Iya, jadi waktu kita mau adegan di situ yang tadi ditonton, harusnya kita syuting stars ular, waktu motek 40 ular sempat kabur. Kabur? Iya, sempat kabur. Jadi ya mau nggak mau gitu, karena kita harus syuting ya, jadi kita tetap syuting dengan keadaan gitu. Kita mungkin aja ada ular. Besoknya pawangnya, bukan kita syuting, pawangnya berhasil pulang lagi yang beberapa. Jadi yang bilang cuma 2. Macam kalau yang besar kan gitu, kalau yang kecil itu macam. Cuma memang pawangnya bilang karena syutingnya di Jogja, dia harus bawa ular dari Jakarta yang ada tipe jenis ular itu di Jogja, kalau nggak kata dia nggak cocok. Jadi akhirnya dia hunting ke Cilacap, dari Cilacap sama Jakarta lah di Dan saya mau ularnya banyak sekali, bisa ratusan. kita dari awal kan kita dari awal komit nggak mau CGI, jadi kita nggak mau CGI snakes dari awal, kita mau ular asli. Itu jadi sangat challenging mendapat ular syuting pemain. Ini saya kira pengalaman yang baru ya, karena membawa ular itu kita mau real, CGI gampang banget, mungkin lebih ya nggak lebih mahal murah bukan masalah itu, tapi jadinya nggak real, kelihatan dari film-film. Kalau CGI ini kelebihan di film ini ularnya real, membantu kita membawa emosi kita. Jadi saya kira itu hal yang sangat penting yang biasa sekali dilakukan. Buat mau lihat sana mungkin tadi juga ada nari juga sebagai Oke. terima kasih. Wah, udah pada nonton ya, curang ya, udah pada nonton ya. ya Mantap. Anton. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Suasananya sangat Indonesia sekali, sangat Jawa, ada Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik. Untuk masuk ke studio dengan tema semuanya pakai batik.